Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak perlu mengulang yang kemarin malam ya. Kalau kemarin malam itu masih seputar ma'ul kullatain atau ma'un najisun kalau kemarin itu. Tapi di pertemuan kita sebelumnya itu ada pembahasan bahwa percikan air kencing yang terkena air, sekalipun air tersebut volumenya belum mencapai 2 kula, atau kalau dikonversi dalam sentimeter itu berarti 60 cm persegi, air tersebut tetap dinyatakan suci. Begitu juga najis-najis yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Termasuk di antara najis yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, misalnya itu bekas jilatan anjing. Bekas jilatan anjing, tapi ketika kita sulit mengidentifikasi yang mana dan jilatan itu sudah ada di air, kalau mengikuti kaidah kemarin berarti air tersebut dinyatakan suci. Dengan demikian air tersebut masih bisa dipergunakan untuk wudhu dan lain sebagainya. Termasuk yang sering kita alami itu percikan air kencing. Karena sebagaimana umumnya lelaki itu kalau nek nguyuh ngadeg, nek jero kulah biasanya ono ember, nek jero ember biasanya ono banyu. Itu percikan air kencing yang mengenai air tersebut tidak memberikan efek hukum apapun, dalam artian air tersebut masih bisa dinyatakan suci. Sebagai tambahan, ini saya membawa tausyah, kalau kemarin membawa Kifayatul Akhyar. Di kitab takrib itu ada watarokal musonnifu kisman khomisan wahwa al-ma'ul mutahhiru al-haramu. Kalau mengacu pada kitab takrib, pembagian air itu ada 4. Tapi di syarahnya ini ditambah 1, berarti 5. Pembagian yang kelima itu adalah ma'ul mutahhir, banyu kang iso nyucikake. Artinya air tersebut suci dan mensucikan, hanya saja al-haramu isti'maluhu, haram untuk dipergunakan. Wudu dan pokoknya dipergunakan untuk bersuci. Semisal contoh kal wudu'i bima'in maghsubin, sebagaimana wudu dengan menggunakan air yang digosok. Au musabbalin lisyurbi, ini yang kemarin malam ditanyakan oleh saudara Oki. Air yang disediakan untuk minum itu haram untuk digunakan wudu. Kemudian kemarin malam itu saudara Oki menanyakan kira-kira alasannya apa. Hanya sebatas kemungkinan, masih hanya sebatas rabaan, belum mendapatkan acuan jawaban yang pasti. Kalau musabbal lisyurbi itu alasannya karena letak geografis, misalnya berada di gurun atau berada di kawasan Timur Tengah lah, atau di daerah yang memang ketersediaan air itu cukup minim, mungkin kita bisa menyatakan air yang disediakan untuk minum itu haram untuk digunakan, karena memang ada keperluan yang lebih penting. Apa itu? Ya ini diminum. Bagaimanapun hidup dan kehidupan itu lebih diprioritaskan. Dalam kaidah agama itu hidup dan kehidupan itu lebih diprioritaskan. Buktinya ketika kita dalam kondisi darurat, sangat darurat sekali, bahan makanan yang ada itu bangkai, kita ternyata boleh mengkonsumsi bangkai tersebut dengan tujuan untuk mempertahankan hidup. Padahal hukum bangkai itu kan jelas haram. Itu membuktikan hidup dan kehidupan
itu merupakan mendapatkan perhatian yang cukup dari syarek. Begitu juga musabbal lisyurbi. Nah, kalau memang alasannya itu karena letak geografis, berarti semisal kalau kita berada di daerah yang ketersediaan airnya itu cukup melimpah, apakah masih sama? Apakah masih sama diharamkan? Misalnya kalau di sini wudhu pakai banyu galon, galonnya galon oksi misalnya, itu kira-kira haram apa ora? Nek si oksi kita ya haram ya, larang masalahnya, larang, israf itu masih rabaan, itu masih rabaan. Tapi bagaimanapun juga memang sebatas yang diskusi kemarin itu, musabbal lisyurbi, air yang disediakan untuk minum itu memang haram untuk dipergunakan bersuci, terlebih ketika berada di daerah yang ketersediaan airnya itu sangat kurang. Lah, apakah hukum haram ini juga merembet pada daerah yang ketersediaan airnya itu cukup melimpah? Nah, kemarin diskusinya seperti itu. Itu musabbal lisyurbi. Faslun wa juludul maitati tadhuru biddibaghi. Nah, sebagaimana kemarin pula bahwa pada diskusi kita kali ini akan mengkaji terkait dengan kulit bangkai hewan. Wa juludul maitati utai piro-piro kulite batange kewan. Kulit bangkai hewan. Kulluha ya sekabehane julud. Maksudnya semua kulit, baik kulit luar ataupun kulit bagian dalam, iku tathuru iso suci apa julud, sucine biddibaghi sebab den samak, melalui proses penyamakan. Melalui proses penyamakan bangkai. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit hewan anjing, wal khinziri lan babi, wa malan kecuali kulit hewan tawallada yang terlahirkan apa ma minhuma dari perkawinan silang antara kalb dan khinzir. Kalb khinzir dikawinkan kemudian menurunkan anak, anaknya itu juga mempunyai status hukum yang sama dengan induknya, yakni podo-podo haram. Kulit bangkai anjing, begitu juga babi khinzir, begitu juga hewan dari hasil perkawinan silang keduanya, itu tetap tidak bisa suci sekalipun disamak. Ya, samak ya. Bahasa Indonesia bagune samak ya. Penyamakan, proses penyamakan. Wa azmul maitati. Kembali wa juludul maitati kulluha tadhuru biddibaghi sawaun fi dzalika maitatu makulil lahmi wa ghairihi. Yani berarti mengecualikan dua hal tadi, mengecualikan anjing, babi dan anak hasil peranakan, hasil perkawinan silang keduanya. Semua kulit bangkai hewan itu bisa beralih hukum menjadi suci, tapi terlebih dahulu melalui proses penyamakan. Baik hewan tersebut pada dasarnya dagingnya boleh untuk dikonsumsi atau tidak. Misalnya apa? Katakanlah kucing lah. Katakanlah kucing, kita mengikuti uruf saja. Kucing itu haram dikonsumsi. Tapi ketika kucing mati, kulitnya itu boleh untuk dimanfaatkan.
kulit kucing yang telah mati itu boleh untuk dimanfaatkan, caranya disamak agar kulit tersebut bisa dinyatakan suci. Ketika kulit tersebut dinyatakan suci, imbasnya tentu saja misale dibuat sajadah atau dibuat serban misalnya saja, itu berarti boleh. Karena pembahasan najis sebagaimana dulu yang pernah kita kaji, pembahasan najis ini kaitannya dengan ibadah. Kalau tidak ada kaitan ibadah, mau berlumuran dengan najis pun ya tidak masalah, tapi tetap tidak boleh. Wa kaifiyatud dabghi ayun za'a fudulul jildi mimma yu'affinhu min damin wa nahwihi. Tata cara penyamakan itu pertama, sisa-sisa daging, fudulul jildi, sisa-sisa daging yang masih menempel di kulit itu dihilangkan terlebih dahulu. Pokoknya apapun itu yang kiranya dapat menyebabkan kulit tersebut menimbulkan aroma tidak sedap, basin, itu dihilangkan semua, dihilangkan terlebih dahulu. Dengan apa? Bisyai'in hirif. Kalau di sini bisyai'in hirif ini menurut saya hanya sebatas sarana. Sarana, ketika itu dinyatakan sarana berarti kita bisa menggantinya dengan sarana lain yang kiranya lebih efektif untuk menghilangkan sisa-sisa daging yang masih tersisa dalam kulit, dan kiranya kulit tersebut nantinya tidak akan menimbulkan bau busuk. Nek hirif itu barang kang sepet apa ya? Bukan rasa ya, apa ya, kayak nganu klopo itu, apa, tempurung kelapa ya apa sih ini, ora sing bathoke, sing sepete, serabut, apa, ora sing Jawa umume apa, sepet ya nih, sepet klopo, bisain hirif, pokoknya bisain hirif, sesuatu yang karakteristiknya itu kasar. Ya karena itu tujuannya kan untuk menghilangkan daging yang masih tersisa menempel di kulit. Jadi bisa menggunakan apapun, Sekali lagi bisain hirif yang ada dalam kitab ini itu hanya sebatas sarana. Ketika sarana itu bisa diganti dengan sarana lain yang kiranya lebih efektif untuk menghilangkan sisa-sisa daging tersebut. Sekalipun, bahkan di sini dinyatakan sekalipun walau kanal hirif najisan. Sekalipun sarana yang dipakai tadi itu najis, misalnya menggunakan kotoran burung. Kalau di sini kadar kihimamin, hamam, kotoran burung dara, itu karakteristiknya kan cukup kasar, teksturnya cukup kasar, itu boleh. Toh pada nantinya kan akan disucikan lagi kan. Jadi dalam proses menghilangkan sisa-sisa daging itu silahkan menggunakan apapun sekalipun hal tersebut itu najis. Toh pada nantinya itu juga masih disucikan kembali, dibasuh. Itu tata caranya. Setelah itu hilang baru kemudian disiram. Baru disiram dipeme sampai mengering. Wes bar itu sudah dinyatakan suci. Illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ini sekali lagi dulu saya pernah menyampaikan bahwa fikih itu tidak bisa seragam. Satu pendapat mengatakan boleh, bisa jadi pendapat lain melarang, dan sebaliknya. Begitu juga ada pendapat yang menyatakan najis, kemungkinan juga ada pendapat yang mengatakan tidak, sama halnya dengan anjing.
anjing dalam madhab Syafi'i sebagaimana umum yang kita ketahui bersama, dan itu penjelasan atau ilmu yang kita terima dari para guru-guru kita sebelumnya, anjing dinyatakan najis. Itu memang madhab Syafi'i menyatakan demikian. Tapi dalam madhab Malik, Imam Malik, itu tidak. Anjing tidak najis ya. Anjing tidak najis. Tapi sekalipun anjing dalam madhab Malik itu tidak najis, tetap andekan terkena jilatannya harus disucikan. Bukan bahasanya bukan disucikan, harus dibasuh 7 kali, 1 diantaranya menggunakan debu. Tapi sekedar dibasuh, bukan berarti itu najis, bukan berarti itu proses pensucian. Ini dalam konteks madhab Malik. Untuk itu pernah saya di medsos itu melihat, melihat sih, cukup ramai menyoroti seorang wanita bercadar ternyata itu merawat banyak anjing. Menurut saya tidak masalah. Apa yang menjadi masalah? Kalau kita menggunakan kacamata Imam Malik boleh, itu tidak najis maksudnya, gak najis. Tapi sekalipun gak najis, andaikan kena jilatannya, madhab Malik menyatakan hanya terkena jilatannya saja yang mengharuskan seseorang harus membasuh 7 kali, 1 diantaranya dicampur debu. Kalau hanya sekedar gamblok dalam madhab Malik, gak. Kalau sekedar gamblok, gak. Nah, dalam madhab Syafi'i kan total, tidak hanya sekedar kena jilatannya saja. Misalnya gambul asu, tapi syaratnya 1, dari kedua belah pihak ini ada yang basah. Misalnya anjingnya basah, kita yang kering, kemudian anjing nempel, iki cara madhab Syafi'i ya perlu disucikan. Atau kitanya yang basah, anjingnya yang kering. Berbeda halnya ketika sama-sama kering. Kita kering, anjingnya kering, kemudian kita pegang. Ini tidak masalah. Selama kita tidak terkena jilatannya. Terkena jilatannya itu tidak efek kering dan basahnya. Tapi kalau dalam madhab Malik itu enggak. Yang mengharuskan seseorang membasuh 7 kali, 1 diantaranya dicampuri dengan debu, itu ketika orang tersebut terkena dengan jilatannya saja. Jadi sekedar memegang anjing itu enggak masalah. Mungkin perlu diperlebar, lantas bagaimana ketika kita ingin merawat anjing? Ya silahkan saja. Terus kemudian dihadang. Lalu ketika diperbolehkan merawat anjing, bagaimana dengan hadis yang menyatakan malaikat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, yaitu nanti. Ya, tapi secara prinsip saya tidak masalah loh, umpamanya di antara kita ini ada yang ingin merawat anjing, silahkan saja. Adapun hadis itu banyak versi penjelasannya. Tapi ya secara boleh-boleh saja. Nah, kita yang terdoktrin karena najis itu karena anjing itu najisnya munggul ladhoh, dan itu doktrinnya, bukan doktrin, itu pelajaran yang kita terima dari para guru-guru kita dulu. Akhirnya timbul koyok-koyok setiap kita melihat anjing itu biyen. Saya itu setiap kali melihat anjing hawane koyok kudu ngantemi. Karena mungkin itu yang kita terima, karena kala itu memang kita belum tahu yang lain. Kalau setelah ini ya fine saja, monggo. Kalau pemanen nggon kene, di lingkungan kita ada yang merawat anjing, ya biasa saja.
Maksudnya biasa saja, tidak usah dipandang dengan sinis. Karena secara keilmuan pun itu bisa kita toleransi, bisa kita benarkan. Perilaku seperti itu bisa kita benarkan. Lain halnya kalau sudut pandang kita itu cuma satu tok. Wah yo, piye ku kok ngrumati asu misalnya. Ya ndak seperti itu juga. Ila jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Ini dalam mazhab Syafi'i ini sudah menjadi hukum baku ya, bahwa anjing itu najis. Karena kalau mengacu pada hadisnya itu tidak ada penegasan anjing itu najis, tidak ada. Soalnya redaksi hadisnya ya, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab. Saat ada seekor anjing yang menjilat di dalam wadah kalian, apapun itu yang milik kalian, maka hendaknya falyaghsilhu sab'an. Falyaghsilhu, maka hendaknya basuhlah sebanyak 7 kali, satu diantaranya menggunakan debu. Yang menyatakan najis itu yang mana? Tidak ada. Idza tubigo, idza walago, ing dalem nalikane dilat opo al kalbu asu, dilat fi ina ihadikum ing dalem wadah salah sijine sira kabeh, falyaghsilhu, mongko becik mbasuwa sapa ahad hu ing ina sabaan kelawan ambal kaping 7, ihdahuna utawi salah sijine sabaan iku biturabi dicampur kelawan lebu. Mana teks yang menunjukkan bahwa anjing itu najis dalam hadis tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kemudian hadis itu diolah nek cara madzhab Syafi'i diolah ya ono olahe cara nganggo ilmu usul fikih, itu kemudian diolah sehingga mengeluarkan produk hukum fikih yang menyatakan anjing itu najis. Anjing itu najis. Madzhab Malik juga menggunakan hadis yang sama. Tapi ternyata di madzhab Malik itu tidak, kesimpulannya berbeda. Anjing tidak najis. Lantas kenapa kalau tidak najis, lantas kenapa kitab diperintahkan untuk membasuhnya sebanyak 7 kali, satu diantaranya menggunakan debu? Itu perintah yang tidak bisa dinalar. Jawabannya madzhab Maliki seperti itu. Itu perintah yang tidak bisa dinalar. Sebagai seorang hamba ya sudah kita lakukan saja. Tapi kalau madzhab Syafi'i enggak, perintah itu bisa dinalar. Kenapa kita diperintahkan untuk membasuh 7 kali kalau bukan karena najis, kalau bukan karena anjing itu najis? Ya sekali lagi itu cara pandang yang berbeda, Tapi ya seperti itu fikih. Satu hadis yang sama ternyata membawa 2 kesimpulan hukum yang berbeda, dan keduanya itu sama-sama benar. Terlebih mungkin andaikan kita berada di lingkungan yang cukup banyak anjing berkeliaran, mungkin yo nganggo maliki wae penak. Maksudnya gak najis tapi ya tetap kudu dibasuh. Tapi pembasuhan itu kan bukan dalam rangka mensucikan, bukan, sekedar membasuh saja. Tapi nek madzhab Syafi'i pembasuhan itu dalam rangka mensucikan. Wis walhasil ya seperti yang kita ketahui bersama pada umumnya, anjing itu najis gitu. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun. Wa admul maitati utawi tulang bangkai, wa sya'ruha lan wulune maitah iku najisun najis. Maitah
Sekarang definisi maitah. Apa sih definisi atau pengertian maitah itu? Maitah adalah azzailatul hayati bighairi dzakatin syar'iyyatin. Hewan yang sudah hilang kehidupannya tanpa melalui proses penyembelihan syar'i. Tanpa melalui proses penyembelihan syar'i. Semisal mati karepe dhewe. Mati karepe dhewe berarti kan gak disembelih. Utawa disembelih tapi tidak secara syar'i. Piye contone, semisal sing nyembelih ora wong Islam. Sing nyembelih ora wong Islam. Utawa sing disembelih itu kategorinya hewan yang dagingnya tidak boleh dikonsumsi. Itu juga termasuk maitah. Misalnya nyembelih kucing. Sekalipun melalui proses penyembelihan, sing nyembelih wong Islam, nalikane nyembelih maca bismillah, tapi ketika yang disembelih itu bukan kategori hewan yang dagingnya boleh dimakan, itu tetap akhirnya jadi batang. Cara nok kene, azzailatul hayati bighairi dzakatin syar'iyyah. Jadi harus melalui proses penyembelihan syar'i. Harus melalui proses penyembelihan syar'i. Nek gak yo batang, nek gak batang. Fala yustasna. Kemudian ada permasalahan baru. Permasalahannya semisal induk sapi sedang mengandung. Induke disembelih. Terus anake sing nok jero melu mati. Itu kan tidak melalui proses penyembelihan, ya kan? Tapi kehidupannya sudah hilang. Ini ternyata oleh aturan agama ini pengecualian. Janin hewan yang mati akibat induknya disembelih iku halal. Tegese halal ya berarti ora batang. Misale pas korban wingi misale sing dituku babon sapi meteng sembelih. Ana Pak Harno? Ana? Nah iku malah fakta, mati Pak. Mati. Itu jelas halale. Padahal si janin itu kan tidak melalui penggorokan. Tapi itu jelas halale. Karena memang aturannya seperti itu. Ini berlaku bagi semua ya, berlaku bagi semua. Ini pengecualian. Lu jarene definisi maitah itu adalah azzailatul hayah bighairi dzakatin syar'iyyah. Hewan yang kehidupannya hilang tanpa melalui proses penyembelihan. Lah iki janine iki tanpa melalui proses penyembelihan. Wong ora digorok. Tapi matine nang jero weteng. Gene mati mergo mbokane iku disembelih, iku halal. Nek halal berarti gak batang. Tidak dinyatakan bangkai, akhirnya halal untuk dikonsumsi. Kok mergo hadise menyatakan demikian. Zakatuhu fi zakati ummihi. Iku malah jelas, malah wingi ono. Illal adamiyah. Ini pengecualian. Bahwa tulang bangkai begitu juga bulunya itu dinyatakan najis. Tadi definisi maitah adalah azzailatul hayah bighairi dzakatin syar'iyyah. Ini kategorinya sing mesti yo melok menuso barang, asline melok menuso. Ketika bangkai itu didefinisikan sebagai hewan yang kehidupannya telah hilang tanpa melalui proses penyembelihan, berarti definisi itu memasukkan manusia. Soalnya menuso piye-piye iku tetep kategorine hayawan, ya kan? Hayawan tapi natek.
kategorinya tetap hayawan. Kemudian ternyata manusia itu dikecualikan. Nek dikecualikan berarti manusia, bangkai manusia ini punya status hukum yang berbeda. Sekalipun wis piye-piye wae, ketika bangkai manusia itu tetap dinyatakan suci. Bangkai manusia itu tetap dinyatakan suci. Sekalipun sudah membusuk ya. Mestinya ngono ya. Hera. Lo ilal adamiyah kok. Kan pengecualian. Berarti kan ilal adamiyah ini punya konsekuensi hukum yang berbeda. Mestinya kan ngono. Misal ditemukan jenazah yang sudah membusuk, diperkirakan sudah dibunuh beberapa hari yang lalu. Itu najis toh, Pak? Ono blatunge misalnya. Najis toh lagi? Ilal adamiyah. Iya. Ilal adamiyah berarti ora. Lah blatunge iku piye? Blatunge najis. Blatunge najis toh lagi? Blatunge najis. Kok iso? Jenazah yang sudah mengeluarkan bau tak sedap wis dirubung belatung apa iku jenenge sindat iku nek nonggon kene ilal adamiyah itu berarti kan sebusuk apapun ketika itu jenazah manusia maka tetap dinyatakan suci. Iki piye Pak Saiful? Pak Arno, ngono ya? Iya, berarti tetap. Jadi sebusuk apapun jenazah manusia, sekalipun telah mengeluarkan belatung, itu tetap dinyatakan suci. Soalnya wa admul maitati wa sya'ruha najisun ilal adamiyah. Ilal adamiyah. Fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi, ya batange manusia tetap suci. Kemudian di sini di Tausyah ada penjelasan wasya'ru al-munfasilu minal adamiyyi sawaun ing fasola minhu fi hali hayatihi am ba'da mautihi tahirun. Iki rambut ya. Jelas lah, ini jelas. Rambut yang rontok atau tercabut atau sengaja dibabuti, baik di saat hidup ataupun di saat mati, itu tetap dinyatakan suci. Misale ono jenazah, terus pas didusi, sing ngedusi jarak njabuti rambute biangkana. Rambute ini tetap dinyatakan suci secara hukum loh ya. Kita berbicara secara hukum, bukan berbicara secara etika. Pamane ana wong jarak njabut rambute mayit. Rambut sing dijabut iki tetap dinyatakan suci misale. Ini hanya sekedar formalitas hukum, bukan masuk ke ruang etika. Nek ruang etika yo ora macam-macam. Wong jarene didusi larane kaya mengkono jarene kan ngono. Lah iki rambutnya dijabut oleh gembore kaya apa malahan. Itu secara etika, tapi maksudnya secara hukum. Nah, secara hukum itu rambut yang tercabut atau yang sengaja dicabut itu tetap dinyatakan suci. Sekalipun itu dari wong mati. Sekalipun itu dinyatakan dari wong mati. Tapi ini nonggon kene biasanya melok dipendem. Apa gak? Melok dipendem to ra Kak Jamal? Rambut sing dorong entok iki. Ora Pak ya. Teko ora marai piye-piye ya. Kayak iki permasalahan hukum itu suci maksudnya. Maksudnya permasalahan dunia lain dan lain sebagainya tak apa-apa ya. Permasalahan hukum tetap menyatakan itu suci. Itu suci. Amma min ghairihi. Sekarang kita membahas tentang bulu hewan. Bulu hewan amma min ghairihi, anapun utawi wulu saking liyane anak Adam, berarti hewan. Tapi minal makuli saking kewan yang boleh dikonsumsi dagingnya.
misalnya kambing, ini ada catatan. Inin fasola sya'ru fi hayatihi. Lamun terpisah apa asy'aru bulu rambut bulu hewan tadi terpisahnya fi hayatihi ketika si hewan masih hidup au ba'da dzakatihi atau selepas hewan tersebut disembelih fakadzalika mangko iku kaya dene mengkono suci ya wulu wedhus sing do rontok ngono kae utawa pas ngelus-ngelus ngene dadakan katutan wulune itu suci. Nek pancen terpisahnya nalikane wedhuse isih urip. Utawa ora usah wedhus lah yang sering itu kucing. Digembuli kucing terus wulune do nemplek nok klambi, iku tetep suci. Suci di sini. Iya. Minal makul. Enggak nek kucing nanti dulu ini bahas apa kambing wa illa andekan bulu tersebut terpisah ketika kambing itu sudah mati atau kambing itu telah sebelum disembelih sebelum disembelih berarti jurib. Wa ila lamun ora fi hayatihi au ba'da dzakati itu berarti ketika dalam kondisi batang mati karepe dhewe. Ana wedhus mati karepe dhewe. Terus rambute wulune mbrodol, ana sing nempel ning kene. Iki najis. Mati karepe dhewe. Lain halnya nek disembelih. Soalnya nek mati karepe dhewe kan berarti sudah dinyatakan bangkai. Nek disembelih ya ora. Kemudian wasya'ru 'alal udwil mubani in kana najisun. Wasya'ru 'alal udwil mubani in kana najisun. Utawi bulu yang tumbuh di anggota tubuh al-mubani yang telah terpotong ingkana najisun. Iki saya buka di Bujairami alal Khatib itu ada penjelasan ingkana najisun. Makuti amin hayyin fahuwa mayyitun. Ini dasar hadisnya seperti itu. Apapun yang dipotong dari sesuatu yang masih hidup maka potongan itu dinyatakan mayit. Kemudian tadi saya terlintas itu misalnya orang yang terkena gula kemudian harus salah satu anggota tubuhnya harus diamputasi. Misalnya sikile diamputasi tel. Dan anggon sikile iki ana wulune. Iki nek dilanagon kene wasya'ru 'alal adwil muban najisun. Kemudian redaksinya makuti amin hayyin fahuwa mayyitun. Itu mayit. Tapi nek najis gak, itu tetap adami ya. Adami tak enggak? Potongan adami tetap adami ya Pak Siblo. Tetap adami makuti amin hayyin fahuwa mayyitun. Kemudian itu perlu diproses jenazah atau ora? Ora nek bareng, lah nek ora bareng. Ora disiki. Wonge je urip, sikile diketok. Ikan makuti amin hayyin fahuwa mayyit. Iku di proses jenazah atau orang maksud saya. Ora. Ora. Piye, Pak? Biasanya dijual keluarganya buah. Terus dijual makan atau di tanah keluarga atau pokoknya bedem. Terus itu yang terjadi sing jatuh. Itu dipendem, dibungkus kain. Nah, terus
biasanya nek wong wis gila mati ya ditambah dijipok terus diperake. Tapi kemungkinan kita itu udah didusi kok ya. Iya. Rata-rata ku dongan. Ora tedu lah nangis, sebenarnya kalau wong iya sikil semen dawane dipotong kaya. Motong biasanya kan sampai Heeh. kene atau kene kan gitu. Yang terjadi itu ngono. Sing wis aku pernah iya ta. Tahu iki baju. Ora ya. Aku urung roh, urung nemu. Ora disulati ndak. Ora ya, Pak ya. Enggak, tapi hanya dibungkus. Meskipun itu dinyatakan mayit. Karena wong aja urip ngono. Wong ijo urip. Itu berarti keseluruhan kudune. Berarti makuti amin hayyin fahuwa mayitun. Ini penjelasan dari hadisnya memang seperti itu. Makuti amin hayyin fahuwa mayit. Itu terkait dengan juludul maitah dan bulu-bulu hewan. Walhasil sya'rul ma'kul itu tidak najis ketika ia tercerabut saat masih hidup atau setelah disembelih. Jelas bar disembelih itu nedakaten syar'iyah, itu penyembelihan syar'i itu tidak menyebabkan hewan tersebut najis. Faslun fi bayani ma yahrumu atau isti'maluhu minal awani wa ma yajuz. Kiranya materi kajian kita cukup untuk bahan diskusi malam hari ini terkait dengan juludul maitah dan segala halnya tadi. Untuk selanjutnya kita diskusi.